jumpa pada program Media Pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bersama kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan, kelompok teknologi dan industri, khususnya bidang keahlian bangunan. Adalah program keahlian kerja, pipa, dan sanitasi. Dengan kompetensi memasang alat saniter wastafel beserta instalasi air bersih dan instalasi air kotor. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui kegiatan belajarnya, mari kita saksikan bersama. Pak, bagaimana dengan pemasangan wastafel itu sendiri, langkah kerjanya? Dari pertanyaan dari Dimas tadi mengenai cara pelaksanaan pemasangan wastafel lengkap dengan instalasi air bersih. Pemasangan ini di wastafel difungsikan untuk pemasangan secara lengkap untuk pemasangan instalasi air bersih. Lingkup pekerjaan yang kita lakukan, kamu bisa melihat di gambar settingnya di awal tadi. Di sana bisa dilihat letak kedudukan dari kedudukan instalasi pipanya dan gambar letakan wastafel. Pekerjaan yang kamu lakukan adalah pekerjaan pemasangan bak cuci tangan lengkap dengan instalasi air bersih dan air bekas. Sebagai praktek, kamu harus memperhatikan pedoman instruksi kerja. Jadi pertama kali kamu harus mempelajari lembaran kerja yang tersedia di lembar modul itu, lembar informasinya. Di sini dilanjutkan lagi dengan alur kerja pemasangan. Mulai dari pembacaan gambar setting, persiapan titik instalasi air bersih, kemudian pemasangan hanger, dilanjutkan dengan pemasangan daripada perhitungan kebutuhan panjang pipa, pemotongan penguliran, kemudian pemasangan wastafel, dan diteruskan dengan pemasangan keran wastafel, pemeriksaan ketinggian wastafel, kemudian yang terakhir pemeriksaan kebocoran dari instalasi pipa. Pada waktu pembacaan gambar setting itu perhatikan benar bahwa pada gambar setting itu ada ketinggian wastafel yang terpasang. Pada waktu praktek nanti akan tergambar ketinggian outlet pipa air bersih maupun air bekas. Di persiapan titik instalasi pusat sebagai langkah kerja yang kedua, diperhatikan benar letak titik instalasi sesuai dengan gambar setting yang pertama tadi. Kemudian pada waktu pemasangan hanger atau penggantung, karena pemasangan harus ketinggian pada 800, pemasangan hanger bisa diambil pada ketinggian 700 mili. Ini tiap-tiap alat sanitasi berbeda. Kemudian perhitungan kebutuhan pipa. Perhitungan kebutuhan pipa kita menggunakan cara sistem F, yaitu panjang pipa sebenarnya yang terukur dari ujung ke ujung. Kemudian ada daftar ukuran dari tiap-tiap pipa, ukuran dari tiap-tiap fitting. Di sini ada plan equal semuanya. Ini khusus untuk yang pipa galvanis yang setengah. Ya, mulai dari elbow, kemudian elbow plan, kemudian soket setengah, semuanya secara keseluruhan disampaikan seperti itu. Perhitungan panjang pipa itu mulai dari nomor pipa yang pertama sampai dengan yang terakhir. P1 di sana tertulis angka nomor pipa 1, 200 sampai dengan selesai. Kemudian nanti dilanjutkan juga dengan gambar isomatik yang akan dilaksanakan di praktek. Kemudian yang berikutnya pemotongan dan penguliran penyambungan instalasi. Pada waktu pemotongan kamu bisa menggunakan alat kerja gergaji tangan, gergaji besi, kemudian juga bisa digabung dengan menggunakan alat pipe cutter. Untuk pemasangan wastafel dilakukan langsung dengan menempatkan wastafel pada hanger yang ada terpasang di dinding. Kemudian yang ketujuh itu ada pemasangan keran, lakukan pemasangan keran wastafel itu setengah, kemudian disambungkan dengan flexible pipe. Pada pemasangan keran wastafel setengah ini disambungkan dengan flexible pipe. Kemudian untuk pipa air bekasnya disambungkan dengan P-trap. Kemudian pada waktu setelah dipasangkan keran, kita pada langkah kerja berikutnya di sini dilanjutkan dengan pembacaan ketinggian wastafel.
Pada pembacaan ketinggian wastafel, seperti disampaikan tadi, dipakai untuk ukuran ketinggian setinggi 80 cm. Sedangkan langkah kerja yang terakhir, itu dilakukan pemeriksaan terhadap kebocoran instalasi pipa pada fitting-fitting dan cek aliran airnya. Selesai. Ya, untuk itulah alur kerja pemasangan daripada instalasi wastafel lengkap dengan instalasi pipa air bersih dan bekas air kotor. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara pemasangan wastafel lengkap dengan instalasi air bersih dan air kotor. Untuk itu, marilah kita perhatikan dulu alat-alat yang akan dipergunakan pada pembuatan atau pemasangan instalasi wastafel. Yang pertama adalah ragum pipa. Ragum pipa berfungsi untuk mencekam pipa yang akan kita buat ulir atau drat, sehingga dengan ragum pipa ini pipa tidak akan berputar, sehingga kalau sene masuk pada pipa hasilnya akan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mistar baja. Seperti biasa, ini adalah alat ukur di dalam pemasangan wastafel nanti untuk mengukur ketinggian wastafel yang akan kita kerjakan. Yang ketiga adalah water pass. Water pass berfungsi untuk mengukur kedataran daripada wastafel. Yang berikutnya atau yang keempat adalah sikat baja. Sikat baja ini fungsinya untuk menghilangkan bram pada waktu kita melaksanakan penguliran. Berikut adalah bor. Bor ini fungsinya adalah untuk mengebor klem, membuat lubang pada papan, karena papan pipa nanti akan kita klem, sehingga kita mempergunakan bor. Yang berikutnya adalah penggores baja. Penggores baja ini berfungsi untuk memberi tanda pada pipa yang akan kita potong, karena kalau kita beri tanda dengan pensil tidak begitu jelas dan mudah hilang, sehingga kita menggunakan penggores baja. Yang berikut adalah palu besi. Palu besi adalah nanti untuk pemasangan close pada pipa, pada kayu yang akan dipasang pipa instalasi air bersih. Berikut adalah alat yang ini adalah meteran atau lebih dikenal dengan sebutan roll meter. Kebetulan pada kesempatan ini kami mengambil roll meter yang panjangnya 3 meter. Ini berfungsi sama dengan mistar baja tadi, hanya bedanya kalau mistar baja tadi untuk mengukur ketinggian, tapi ini hanya mengukur panjang pipa yang akan dipotong, lebih mudah karena kita bisa menyesuaikan kebutuhan panjang. Kemudian yang berikutnya adalah pipe cutter. Pipe cutter atau pemotong pipa adalah alat untuk memotong pipa galvanis. Tentunya cara pengoperasiannya kita buka sesuai diameter pipa. Kemudian setelah sesuai baru kita kencangkan. Setiap putaran 360 derajat kita tambah 1 putaran. Demikian seterusnya sehingga pipa itu putus. Kemudian alat yang berikutnya gergaji. Prinsipnya adalah sama dengan pipe cutter, hanya modelnya yang berbeda. Kalau ini hasilnya bisa dijamin lurus, tapi kalau gergaji tergantung dari yang mempergunakan. Berikut adalah alat pokok daripada pembuatan sene atau pembuatan ulir, yaitu sene. Jadi alat ini ada beberapa macam tergantung dari diameter pipa yang akan kita ulir. Kalau kita akan mengulir pipa diameter setengah, tentunya kita mengambil mata sene yang ada ukurannya setengah. Di sini juga ada
oil can atau uli ini fungsinya adalah untuk melumasi waktu kita membuat ulir. Karena apa? Karena kan kalau kita membuat ulir tanpa dilumasi, pipanya akan menjadi panas. Kemudian kalau panas kemungkinan nanti akan menjadi rusak. Dan berikutnya adalah ubeng. Ubeng ada dua macam. Adalah ubeng plus dan ubeng min. Ini nanti berfungsi untuk memasang skrup yang akan kita pasang pada klem-klem pipa air bersih. Berikut adalah kunci pipa. Kunci pipa sesuai dengan namanya adalah untuk mengunci atau mengeraskan daripada pipa, tentunya dengan alat penyambungnya atau yang disebut dengan piting. Kemudian alat yang terakhir adalah gigir. Gigir ini berfungsi untuk menghilangkan bram luar atau bram dalam daripada pipa galvanis. Demikian tadi penjelasan kami tentang beberapa alat yang dipergunakan untuk membuat instalasi air bersih pada pemasangan wastafel. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa bahan yang dipergunakan untuk pemasangan instalasi air bersih dan air kotor, utamanya pemasangan wastafel. Yang pertama adalah elbow atau keni dari bahan PVC. Kemudian yang berikutnya adalah T-reducing dari bahan galvanis. T-reducing adalah di sini ada perbedaan diameter antara yang satu dengan yang lain. Kemudian berikut adalah kran sudut. Kran sudut ini fungsinya adalah untuk memberhentikan dan menghidupkan aliran air. Dan bahan berikutnya adalah git valve atau orang awam menyebut dengan kran. Kemudian untuk instalasi air bersih itu sendiri kita mempergunakan bahan pipa galvanis. Pada kesempatan ini kita hanya mempergunakan dua macam jenis pipa galvanis, yaitu yang diameter 3/4 dan diameter setengah. Kemudian berikut adalah kran wastafel. Jadi tentunya kran ini nanti akan kita pasang pada wastafel. Untuk bahan yang berikutnya adalah soket diameter setengah dim, yaitu untuk penyambungan arah lurus. Kemudian ini adalah T. Kalau T adalah diameternya sama, kalau yang di sini adalah reducing T. Kemudian yang berikut adalah alat atau bahan untuk merapatkan klem. Di sini kita mempergunakan skrup. Jadi ada beberapa skrup nanti yang kita pergunakan untuk merapatkan klem dalam menjepit pipa air bersih. Yang berikut adalah wastafel. Adalah ini kuncinya. Yang akan kita pasang nanti adalah wastafel yang seperti pada gambar ini. Kemudian bahan berikutnya adalah elbow atau mungkin di pasaran lebih dikenal dengan sebutan keni. Kita mempergunakan keni diameter setengah. Yang selanjutnya adalah hanger. Hanger ini adalah untuk mengait, maksud saya adalah untuk mengaitkan wastafel pada dinding. Karena kalau tidak ada hangernya, wastafel tidak bisa terpasang. Yang berikut adalah thread tip. Thread tip
di pasaran lebih dikenal dengan sebutan TBA. Kemudian kita menuju kepada alat penyambung yang agak lain. Kalau tadi menggunakan pipa galvanis, kita memakai pipa fleksibel karena sekarang sudah cukup banyak dan pemasangannya lebih mudah. Pipa fleksibel ini bermacam-macam, panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah klem pipa. Jadi alat ini adalah untuk mengikat instalasi pipa air bersih yang diperkuat dengan skrup sehingga instalasi itu bisa terpasang dengan baik. Ini masih ada satu lagi bahan untuk instalasi air kotor, adalah pipa PVC atau biasa disebut dengan pipa paralon. Diameternya ini cukup besar, yaitu diameter 4 dim, karena untuk pembuangan air kotor itu kita mempergunakan pipa-pipa yang diameternya cukup besar, karena pada dasarnya ini nanti akan menerima air kotor dari beberapa perangkat alat saniter. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Berikut akan saya jelaskan dulu mengenai gambarnya, yaitu pemasangan wastafel. Di sini ada 2 gambar. Yang gambar pertama adalah gambar tampak depan dari rencana wastafel yang akan kita pasang. Kemudian yang kedua adalah gambar tampak atas dari wastafel tersebut. Dan untuk selanjutnya kita melangkah kepada pekerjaan proses pembuatan ulir. Untuk ini silahkan kepada Ananda Bayu untuk mengambil bahan, kemudian diukur, dipotong dan seterusnya. Berikut kita mulai proses pembuatan ulir, tentunya untuk pemasangan instalasi air bersih pada pemasangan wastafel. Yang pertama kita ukur pipa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita beri tanda. Langkah selanjutnya pipa kita jepit pada ragum. Hay una cosa segura, es nuestro amor. Tú vives en mí y yo en ti. Kemudian pipa kita potong mempergunakan pipe cutter. Seperti saya terangkan pada awal tadi, cara mempergunakan pipe cutter, setiap putaran 360 derajat kita tambah kekerasannya. Demikian seterusnya sehingga pipa akan menjadi putus. Pipa sudah terpotong. Untuk selanjutnya kita membersihkan bram dengan gigir.
Selanjutnya pipa kita ulir. Berikut Dimas akan memperagakan cara membuat ulir. Di sini pipa yang dipakai adalah pipa diameter setengah. Silakan Dimas. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, alat utama dalam pembuatan ulir ini adalah sene yang sekarang sedang disiapkan oleh Dimas. Kemudian Dimas merangkai alat pembuat ulir atau lebih dikenal dengan sebutan sene. Kemudian Dimas memilih mata sene yang sesuai dengan pipa yang akan diulir. Ya, Dimas sudah mulai membuat ulir. Agar pipa tidak panas, Dimas memberi minyak pelumas, dan yang kedua hasilnya akan lebih bagus. Penguliran selesai, Dimas membersihkan bram yang tertinggal pada ulir. Setelah pembersihan selesai, Dimas mencoba hasil uliran dengan mempergunakan piting. Sudah cukup, dilepas kembali. Untuk pekerjaan berikutnya adalah merangkai pipa yang telah diulir dengan mempergunakan thread tape atau TBA. Karena TBA atau thread tape ini berfungsi untuk mencegah kebocoran pipa. Piting disambung dengan pipa dengan mempergunakan kunci pipa hingga keras. Sudah.
Ya, kegiatan berikutnya adalah merangkai pipa. Untuk itu kepada Dimas dipersilakan untuk menyambungkan atau merangkai satu pipa dengan pipa yang lain. Dilanjutkan merangkai dengan pipa yang lain. Seperti biasa, setiap ulir yang akan kita sambungkan harus kita beri treat tape atau TBA. Pekerjaan rangkaian pipa telah selesai. Untuk selanjutnya adalah pekerjaan pemasangan atau rangkaian pada papan peraga. Nah, setelah kita merangkai di bengkel, sekarang kita merangkai instalasi pipa pada papan peraga. Dan kita awali dengan mengklem pipa-pipa yang telah kita rangkai di dalam. Ini Dimas sedang memasang klem pada papan peraga. Klem yang dipergunakan adalah klem diameter setengah, karena pipa yang dipakai pada instalasi ini adalah pipa diameter setengah. Selanjutnya kita memasang rangkaian instalasi pipa pada papan peraga. Tentunya di sini kita mempergunakan klem dan skrup. Setelah semuanya terpasang rapi dan kuat, dilanjutkan dengan pemasangan hanger untuk menggantung wastafel yang akan kita pasang. Setelah semuanya terpasang, kita lanjut dengan memasang wastafel
pada tempat yang telah kita setting. Wastafel telah terpasang, kemudian kita ukur kedatarannya, kedataran dari wastafel. Setelah kita ukur kedatarannya, baru kita ukur ketinggian daripada wastafel. Nah, kemudian kalau sudah tepat, baru dilanjut pemasangan aparat yang lain, pemasangan tutup wastafel. Setelah tutup dipasang, maka berakhirlah proses pemasangan wastafel lengkap dengan instalasi air bersih dan instalasi air kotor.
Nah pemirsa, baru saja kita saksikan bersama kegiatan belajar siswa-siswi SMK Negeri 5 Surabaya, khususnya bidang keahlian bangunan dalam memasang alat saniter wastafel beserta instalasi air bersih dan instalasi air kotor. Semoga tayangan ini bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih atas kebersamaan.